Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini tahunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Al-Farisi. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita: Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti, Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang tinggi nama Bernard Lewis? Aduh. Kecil Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim, keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, 2 anak? Enggak. Mangga ke si Ambo? Why? No time for child. Enggak ada waktu untuk menjaga anak. Enggak mau punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awak. Makan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Nang kedua, mereka secara populasi kalah. Nang ketiga, inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kok tidak menghasilkan apa-apa. Api, musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia. Fobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan, manca lihat pucuk pisang, bancuk pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan, takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari ambo. Tak boleh tapi kan. Ambo kok biasa-biasa. Barek 50 kurang. Apa ditakwi kan? Tapi dia orang ketakutan mencari mencret.
Saudara yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakit, anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Orang kalau terlalu takut kok tidak bapek lalu. Waktu Fir'aun ketakutan mencaliak bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam inyo bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watimpir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Panggil. Hei penasehat. Yo tuan, malam tadi ambo mancalia ada anak ketek menarik mahkota ambo. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Bisa sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa au'aina ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tempat awak tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad, dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng, tidak mau. Nah, itu beda Musa semua anak kini. Anak kini menangis, kasih handphone, diam. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa tidak berkeming, menangi tarik sampai amak kandungnya tibu. Pas amak kandungnya tibu, diam. Anak kecil tahu membedakan ma amaknya ma amak orang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak, Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah, inilah sistem yang paling adil, musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya satu. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah. Tidak ada temani. Dah, gugur aja. Ustaz kalau ceramah jangan lagi temani. Yang pertama, lehernya kok angin. Kalau dikasih ayangnya putui. Banyak ustaz tidak sampai tua. Suara apa kabar? Yang kedua, iko pita suara ku ange di ceramah tak boleh diagi air gulung. Dan banyak ustad-ustad mati dek sakit gulung. Ya, banyak ustad. Orang Bukit Tinggi sayang kamu. Cuma kau diagi itu. Teh talu bayu. Bapak Ibu yang dimuliakan, di masa kaji kamu lupa kalau ada cerita bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tafsir musyawarah.
Akhirnya musyawarahlah sahabat, maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak kini ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu nyonan cabut. Terbuka lu sih awak. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya lah, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi, oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan C indak setuju. Kalau gitu cabut apa indak? Cabut. Kalau gitu demokrasi kok elok apa indak? Gara-gara demokrasi lah makonan 9 kau cabut. Dek, suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kau sudah ngaji dengan Ustaz Jelfatullah. Ustaz Jelfatullah iko inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kau dapet. Inyo senior rambutnya kakak kelas. 9, 10 anak kau sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, hanya kalau hijrah berubah. Enggak guys lah kan. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma seorang, 9 enggak setuju. Waktu itu cabut tapi enggak. Tidak. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecilnya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya tapi urangnya. Lah jaleh ama pun paham demokrasi. Itu ambo sanangnya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas-cerdas, makanannya randang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak tamu syirik. Lah ya ada orang Bukit Tinggi dan syirik. Indah ada. Nang kedua durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah ada. Semuanya soleh solihah. Dan awak khawatirkan yang ketiga, memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jale matinya sakau. Ulah baik. Ambo kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazah ini baik? Ambo diam. Itu kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakmu dengan mahar seperangkat alat sholat kita suci Al-Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu tidak sah. Pak Kuah? Tidak sah Pak Kuah. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari H dulu. Bini hamil duluan. Tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuah. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuah. Pak Kuah nanti akad nikah tuh kamu pura-pura mencret deh. Enggak bah, nanti lagi harus diulang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu saat orang nikah, kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kok cuma 3. Lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam apa itu? Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam